Ya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Apa kabar kawan? Hari ini semoga selalu sehat. Baik kawan, pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan info sehat, yaitu terkait dengan surveillance kualitas air minum rumah tangga atau SKAM RT. Nah, kalau kita ngobrolin terkait dengan surveillance nih, pasti arahnya atau pemikiran kita mengarah pada pemantauan, pengamatan yang terus menerus ya. Nah, kenapa sih air minum rumah tangga harus dipantau, harus diamati terus-terus? Telah hadir di studio kawan Diska narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Retno Dwi Wahyuni ST. Dia adalah Subkoordinator Pengelolaan Kesling Kesdaor Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun. Sehat? Alhamdulillah sehat, bugar luar biasa. Nah, sehat bugar nih. Kalau teman-teman Kesdaor pasti sehat bugar langsung nih. Karena kalau sehat belum tentu bugar ya Bu. Betul. Kalau bugar pasti sehat. Oke. Baik kawan Diska, kita obrolin ya terkait surveillance kualitas air minum rumah tangga ini. Nah, Bu Retno, ini surveillance. Kalau selama ini yang kita ketahui yang namanya surveillance adanya di penyakit ya. Nah, ini terkait dengan surveillance kualitas air minum. Apa sih yang dimaksud dengan SKAM RT? Surveillance kualitas air minum rumah tangga. Baik, matur nuwun Bu Retno Nurhos nggih. Yang paling cantik setiap hari menemani jenengan semua. Baik. Untuk surveillance kualitas air minum rumah tangga disingkat dengan SKAM RT, ini merupakan pengamatan dan analisis, sama mungkin ya, sama dengan surveillance, pengamatan dan analisis nggih. Cuman hanya melalui pengumpulan data penyakit yang disebabkan oleh air, kemudian pengumpulan data jumlah sarana air minum rumah tangga, kemudian juga parameter kualitas air minum baik bakteriologis maupun kimia. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai upaya perbaikan dan juga pengembangan suatu kebijakan. Jadi ini data ini diperlukan sebagai upaya untuk pengembangan kebijakan di pusat gitu. Jadi ini dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia gitu. Jadi kawan, ternyata nih kalau surveillance sama nih. Surveillance jadi pemantauan, pengamatan terus menerus. Kalau penyakit ya penyakitnya apa gitu ya Bu Retno. Nah, terkait dengan kualitas air minum rumah tangga, ternyata di sana juga melibatkan pada kondisi penyakit yang diakibatkan oleh air. Kemudian bagaimana kualitas air minum itu sendiri. Kemudian sarananya. Iya, sarana itu ya, betul. Tujuan dari SKAM RT itu sendiri apa Bu Retno? Tujuan SKAM RT itu memastikan jaminan mutu, bahwa jaminan mutu air itu yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh sampai dengan pengguna, yaitu rumah tangga, itu sudah aman, layak gitu ya. Jadi siap air minum yang layak dan aman. Nah, ini dilakukan pengawasan secara eksternal oleh Dinas Kesehatan. Jadi kalau Dinas Kesehatan mengawasi itu bukan mengawasi dirinya sendiri, tetapi merupakan pengawasan eksternal. Kalau internalnya dilakukan oleh yang membuat tadi. Kalau di Kota Madiun misalkan PDAM, nah, berarti kalau PDAM mengambil sampel itu merupakan pengawasan internal. Nah, Dinas Kesehatan ini sebagai pengawas eksternal. Jadi selain tadi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan, juga sebagai pengawasan internal, sehingga air minum yang dikonsumsi sampai dengan pengguna atau rumah tangga itu aman dan layak gitu. Intinya seperti itu. Jadi harapannya sebelum didistribusikan, sebelum dipakai atau digunakan, ini sudah benar-benar dilakukan pemantauan, pengawasan kualitas airnya. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya sebelum distribusi, tapi sebelum dikonsumsi. Jadi sudah di dalam rumah tangga itu. Kalau sebelum didistribusi berarti kan di sumbernya. Kalau ini enggak, ini sudah di level rumah tangganya. Masuk di rumah tangga itu dilakukan pengawasan. Betul. Iya. Siap konsumsi. Kalau kegiatan SKAM RT itu sendiri Bu Retno, kira-kira untuk yang di Kota Madiun itu mulai kapan ya dilakukan untuk pemeriksaannya atau pemantauannya? Untuk SKAM RT ini seluruh Indonesia bareng Bu Retno. Jadi sejak tahun 2020 saat pandemi itu dilakukan SKAM RT. Nah, di awal itu bukan surveillance. Awalnya namanya adalah studi. Studi kualitas air minum rumah tangga. Nah, karena ini
berkelanjutan ya seperti ilmunya surveillance ya, Burun lebih paham. Surveillance dilakukan terus-menerus. Jadi ini skam RT setelah studi dilakukan tahun berikutnya, namanya sudah bukan studi lagi tetapi surveillance kualitas air minum rumah tangga. Jadi dilakukan terus-menerus. Ini juga diupayakan pusat dalam upaya mencapai target RPJMN 2024 bahwa rumah tangga memiliki akses air minum layak itu 100%, tetapi kalau akses air aman itu mungkin baru 15%. Ini jadi kalau layak 100%, kalau aman memang belum berani melanjutkan 100%, betul. Jadi baru 15%. Memang lebih pada layak menuju ke layak tadi. Iya, 100%. Se-Indonesia Raya ini soalnya targetnya kan se-Indonesia Raya ini. Ini 100% kalau layak. dari masing-masing daerah ada enggak nih Bu targetnya? Kalau daerah beda memang, beda lagi. Ini pusat kan biasanya lebih rendah nggih. Kalau tapi layak harus 100% yang aman tadi nggih. Kawan, ternyata untuk kegiatan ini sudah dimulai cukup lama sekali. Di mana yang berawal dari studi, setelah studi itu mendapatkan hasil. Nah, bagaimana caranya agar kualitas air ini itu tetap terus dipantau, terus mendapatkan pengawasan. Nah, dilakukanlah yang namanya surveillance. Nah, terkait dengan kelayaan air minum. Air minum itu apakah ada perbedaan antara ini loh yang aman itu sekian, kemudian yang tidak aman sekian, gimana nih Bu? Ya, tadi kan ada layak, ada aman gitu nggih. Jadi dalam menentukan akses air minum itu ada indikator 4K. 4K dalam mewujudkan nggih untuk aman. Jadi yang pertama adalah kuantitas itu jumlah nggih. Kemudian keterjangkauan, kontinuitas, kontinu nggih. Kemudian kualitas. Nah, itu ada 4K indikatornya. Nah, kalau tingkatan tadi yang ada layak tadi terbagi 5. Jadi yang pertama adalah tidak ada akses, rumah tangga tidak ada akses air minum. Tidak memiliki air minum dong. Ya, nanti ada penjelasannya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah akses tapi tidak layak. Ada akses tapi tidak layak. Kemudian rumah tangga ada akses layak tapi terbatas. Nah, kemudian yang keempat adalah akses layak tapi baru dasar. Nah, yang terakhir ini tadi yang akses air minum rumah tangga dengan akses air minum yang aman tadi itu. Tingkatannya ini. Iya, betul. Ada tingkatan, ada indikator yang 4K tadi. Indikatornya 4K. Kemudian dari 4K itu ada tingkatannya di dalam menentukan akses rumah tangga tadi. Iya, betul. Nah, bisa dijelaskan nggak nih Bu Reno? Kalau yang dinamakan dengan tingkatan di mana rumah tangga itu tidak ada akses. Ya, kalau seperti itu kan benar-benar padahal air itu merupakan satu kebutuhan yang mutlak kan. Seperti itu gimana? Yang dimaksud tidak ada akses di sini hanya mencukupi 1K yang pertama aja, yaitu kuantitas, betul. Nah, ini tersedia tetapi tanpa pengolahan dan tanpa pengamanan sarana tersebut. Contohnya air terbuka itu ya yang dari sungai. Jadi mungkin di daerah pedalaman atau pegunungan gitu nggih, kan tidak ada pengolahan dan juga ada pengamanan terhadap sarana tersebut. Jadi ada air sungai yang mengalir gitu aja sudah dipakai sebagai air minum, bukan air bersih ya, ini sebagai air minum. Nah, itu waduk itu juga. Jadi itu merupakan tanpa akses kalau tingkatannya, betul. Kemudian yang kedua ada akses tapi tidak layak. Nah, ini juga hanya 1K. 1K aja, yaitu kuantitas juga, cuman sumber airnya juga tidak terlindungi. Jadi ini IKL-nya tinggi. Jadi ini sumur yang tidak terlindungi ataupun juga mata air yang tidak terlindungi. Jadi ada sumur terbuka. Iya. Tadi kalau sungai kan mengalir nih, tanpa jelas. Kalau ini sudah ngumpul tetapi tidak terlindungi. Jadi beda lagi ini. Ini juga ada akses tetapi tidak layak. Ya, betul. Kan benar-benar terbuka, ada kemungkinan mungkin kotoran, kemudian daun dan lain sebagainya. Iya. Dan pencemaran juga kan. Iya, betul. Yang ketiga termasuk rumah tangga dengan akses itu layak, tapi terbatas. Nah, ini memenuhi 2K. Jadi selain
kuantitas juga keterjangkauan. Jadi sudah dijangkau betul. Tapi ini nanti ada hasil IKL terhadap sarana ini sedang dan rendah. Tetapi dalam keterjangkauan ini menempuh waktu air dibawa sampai ke rumah itu lebih dari 30 menit. Jadi itu masih layak terbatas ya. Jadi air minum kan dari mana dibawa ke rumah untuk siap dikonsumsi itu masih perlu waktu lebih dari 30 menit. Ini kalau ini tidak berlaku dengan air kemasan ya. Kalau pembeli air kemasan biasanya kan menunggu. Tapi kalau ini benar-benar kita mencari secara real. Dikatakan untuk yang daerah sulit gitu ya. Iya, sulit air gitu juga waktunya. Nah, ini yang keempat nih Bu Retno. Yang keempat tadi adalah rumah tangga di mana ada akses layak tapi hanya dasar. Nah, tadi kalau dasar itu seakan-akan hanya nggak terbatas juga ya kalau dasar. Nah, kalau ini hampir sama sebenarnya dengan terbatas tadi, cuman waktunya kurang dari 30 menit sudah sampai di rumah, sudah bisa dikonsumsi. Jadi tidak sampai 3, kalau dasar itu untuk ngambil air dibawa ke rumah nggak sampai 30 menit. Betul. Tadi kalau yang terbatas kan lebih dari 30 menit. Ini yang batasan-batasan dari pusat nih informasinya. Nah, yang kemudian yang terakhir itu adalah akses aman. Ya, akses air aman, rumah tangga dengan akses air aman, memenuhi 4K semua tadi. Jadi selain kuantitas, kontinuitas, jadi keberlangsungan terus-menerus bisa diperoleh dekat, kemudian kualitasnya memenuhi parameter baik secara kimia maupun bakteriologi itu bagus hasilnya. Kalau bakteriologi kan harus E. coli-nya harus 0. Nah, itu tercukupi, terpenuhi di dalam rumah tangga akses air aman tadi. Jadi IKL-nya rendah dan sedang, kemudian keterjangkauan kurang dari 30 menit, kemudian kontinuitas berkelanjutan selama dibutuhkan sewaktu-waktu itu selama 24 jam air tersedia. Secara kualitas dari hasil pemeriksaan baik secara bakteriologis maupun kimia itu memenuhi syarat semua, jadi aman. Kalau yang aman seperti itu dengan 4K tadi ya. Nah, di Kota Maju ini sudah masuk 4 belum ya? Gimana? Karena kan ada pemantauan ya. Iya. Jadi pada prinsipnya memang harapannya sumber air itu atau air yang kita konsumsi itu benar-benar memenuhi dari 4K tadi. Iya, cara gitu. Kualitas airnya seperti itu ya Bu Retno. Ya, tersedia. Ketersediaan dari selama 24 jam. Banyak kalau tidak terjadi karena kadang malas atau lupa kalau hari ini ternyata airnya habis baru besok ngempet gitu. Tapi sebenarnya terjangkau dan tersedia cuman. Untuk kota sebenarnya kemungkinan tidak ada masalah. Iya. Sudah di 4K atau lagi 3K ya kira-kira? Insya Allah ya sudah 4K lah ya. Karena kan pemantauan sudah ada, hasil laboratoriumnya juga sudah ada. Betul, sudah bagus. Airnya kan terus mengalir ya Bu Retno. Jangan lupa kita kemarin sudah deklarasi gitu. Nanti di carry. Pilar 3. Mengingatkan. Oke. Nah, tadi Bu Retno terkait dengan adanya istilah IKL. Nah, kalau IKL sendiri ini diperuntukkan untuk yang seperti apa? Baik, IKN inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarananya. Jadi sarana yang mau diperiksa tadi harus diperiksa kualitas ketersediaan sarana juga. Jadi sarana itu diperiksa tentang kesehatan lingkungannya. Jadi termasuk mulai dari mungkin jaraknya, jarak sumber dengan sumber pencemar, jarak dengan jamban, itu ada nilainya. Nanti kira-kira ada 8 indikator, 8 pertanyaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air bersih ini. Jadi nanti dari 8 indikator tersebut yang termasuk tadi yang jarak jamban harus 10 meter, sudah hafal mesti ya kawan Diska ini pintar-pintar. Kemudian jarak dengan sumber pencemar lain selain jamban, kemudian juga spal, saluran pembuangan elemen itu harus tersedia juga. Terus kemudian kondisi di sekitar limbah di sekitar sumber sarana air bersih tadi mungkin harus rapat semainya karena takutnya air akan jatuh dan mencemari ke bawah gitu. Itu nanti nilai-nilai dari situ akan ditentukan ini sudah
resiko rendah, sedang atau tinggi itu. Hasil IKL tadi seperti itu. Okay. Baik, kawan Giska, ternyata untuk memenuhi atau mengetahui kriteria dari sebuah sumber air tadi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, termasuk untuk mengetahui tingkat inspeksi kesehatan lingkungan dari sumber tersebut rendah, sedang, atau tinggi. Ada 8 indikator yang teman-teman lakukan, jadi teman-teman Kesling ya, iya, ya, sanitarian yang melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ini. Nah, Bu Retno, terkait kegiatan inspeksi IKL ini ada jadwal enggak? Apakah targetnya setahun sekali atau setahun dua ada jadwal enggak? Sebenarnya bukan jadwal Bu Retno, tapi target untuk ya? Target yang harus dipenuhi. Iya, terjadi bunyi biasanya di awal kegiatan itu ada hasil tadi ya, yang rendah, sedang, tinggi, dan amat tinggi. Nah, targetnya teman-teman sanitarian atau kesehatan lingkungan itu mengawasi yang tinggi dan amat tinggi tadi, yang sangat tinggi tadi itu tetap diawasi. Itu insya Allah kan sudah aman. Oke, nah yang menjadi prioritas perhatian untuk IKL selanjutnya itu adalah yang tinggi dan sangat tinggi, karena itu nanti akan menimbulkan berbagai penyakit berbasis lingkungan, terutama yang disebabkan oleh air gitu. Baik, kawan Diska, nih kembali balik ke Skam RT tadi. Nah, untuk di Kota Madiun ini kegiatan Skam RT sendiri ini kira-kira ada rencana di tahun ini kapan ya? Jadi kita mulai dari tahun 2020, 2021 dan sekarang 2022, ini tahun ketiga nggih. Insya Allah bulan Oktober nanti, bulan depan akan dilakukan Skam RT ini, surveilan kualitas air minum rumah tangga. Nah, yang ini sasaran? Ya, ada beberapa kegiatan ya. Yang insya Allah kalau ditarget dari pusat itu minimal 200 rumah tangga. Mendapatkan survei. Ini sudah ditentukan dari pusat minimal. Jadi minimal berapapun jumlah penduduknya, kemudian tidak dilihat persentase. Pokoknya minimal ada data 200 masuk, mulai dari pengamatan IKL tadi, IKL kesehatan lingkungan tadi. Kemudian samplingnya 200 dari 200 rumah tangga ini yang menentukan adalah teman-teman Puskesmas mana aja yang kira-kira menjadi titik sampling untuk penentuan sampelnya tadi 200 tadi dibagi 6 puskesmas. Mungkin untuk Kota Madiun mungkin bisa dilebihkan karena nanti biar dibagi 6 puskesmas rata jadi enak. 200 dibagi 6 itu agak susah kan. Jadi cari angka yang aman. Angka aman. Betul. Lebih nggak masalah, tapi nggak masalah. Minimal 200 untuk datanya. Kemudian setelah dilakukan IKL akan dilakukan pengambilan sampel air. Jadi air minumnya nanti diambil. Contoh nanti akan diperiksa secara bakteriologi dan juga kimianya. Jadi bakteriologi itu untuk mengetahui E. coli-nya. E. coli itu harus 0 ya. Ingat, E. coli harus 0. Iya, dalam air itu harus. Kalau E. coli lebih dari 0 berarti ada kuman, ada bakteri yang bisa menyebabkan sakit perut ya dan lain-lain. Kalau kemudian setelah diambil maka akan dilakukan pengujian sampel dengan sanitarian kit dan juga kelengkapan reagen yang kita siapkan di dinas karena alatnya sudah ada. Kemudian selain dari sanitarian kit puskesmas juga kita lengkapi dari dinas kesehatan ada pemeriksaan air ini. Kemudian setelah itu, karena ini adalah kegiatan target dari pusat, kita akan entry hasilnya itu ke aplikasi yang sudah disiapkan oleh pusat. Iya. Nah, tadi mungkin saya balik di awal. Jadi selain IKL, kita juga akan wawancara dengan responden yang ditemui di kepala rumah tangga. Salah satu biasanya. Biasanya yang jadi responden itu idolanya ibu-ibu. Identik dengan yang di rumah pada saat terus juga beliaunya itu semuanya tahu gitu loh. Kalau bapak-bapaknya belum tentu tahu. Kalau ibu-ibu itu biasanya kegiatan perairan sampai dengan ke belakang itu insya Allah tahu semua info-info juga yang disampaikan dari situ. Biasanya ibu-ibu itu paling paham daripada bapak-bapak gitu. Kemudian
semua yang disampaikan tadi termasuk wawancara, hasil IKL, kemudian hasil pengujian labnya tadi baik bakteriologi maupun kimia nanti akan di-entry ke aplikasi. Nah setelah itu dianalisis dan itu untuk rencana tindak lanjut termasuk tahun sebelumnya mungkin kemarin ada beberapa yang ditemukan ada yang Mazda E. coli, maka kita akan perbanyak sosialisasi bagaimana mengolah khususnya yang air minum ya, karena air minum itu E. coli harus 0, diingat-ingat ya, E. coli, entamoeba colinya itu harus 0. Kalau untuk kimia mungkin hampir sama, nitrat, nitrit kayak gitu kan hampir sama. Ada ambang diperbolehkankah? Iya ada yang rata-rata di Kota Madiun bagus semua kemarin nitrat, nitrit gitu. Cuman hanya E. coli. Nah E. coli ini mungkin hubungannya dengan jarak sumber penyemar. Jadi sumber kemarin yang diambil kan tidak hanya PDAM ya, jadi ada sumur gali, sumur pompa. Nah, kalau ada E. coli itu kecenderungannya yang dicurigai itu adalah dari sumber pencemar. Jadi ada bisa jamban, bisa sampah, bisa selokan. Nah, itu sumber pencemar untuk air bersih. Identifikasi misalkan dengan E. coli nanti langsung bisa dilihat ya bagaimana kondisi dari biasanya kita cross check ke sana. Ternyata setelah itu kita adakan edukasi ke sana. Oke, kawan, membahas terkait dengan skam RT ternyata cukup menarik juga. Nah, ini harapannya nih Bu Retno untuk prepare di bulan Oktober nih. Apa pesan atau yang ingin disampaikan pada kawan Diska untuk persiapan skam RT di bulan Oktober nanti? Baik, mungkin nanti akan jadi responden ya, salah satu responden mungkin welcome ya dengan kami karena kami butuh data itu. Kemudian tetap kami akan mengingatkan ke warga Kota Madiun terutama ya, karena kita sudah mencapai deklarasi 5 pilar kalau masih ingat ya. Pilar ketiga adalah mengelola air minum dan makanan yang aman. Jadi kita termasuk insya Allah sudah mendeklarasikan diri sebagai kota yang sudah mengelola air minum yang aman, makan dan minum ya. Kita fokus ke air minum sama ini ya. Ini mohon dijaga tetap dipertahankan. Kemudian kalau misalkan air minum, jangan lupa air minumnya selalu diolah terlebih dahulu, kecuali pakai air kemasan. Kalau air kemasan kan sudah siap minum, tetapi kalau air bersih yang harus menjadi konsumsi air minum maka harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Itu jangan dilupakan. Kalaupun pakai air isi ulang, biasanya ada depot air minum di sekitar kita kan. Isi ulang itu yang namanya depot air minum itu biasanya juga harus memeriksakan kualitas airnya, nggih. Teman-teman saniter teman-teman puskesmas juga akan ngecek insya Allah setiap 3 bulan sekali harus update datanya dan biasanya dipasang di depan itu. Jadi kalau dari hasil tadi betul. Kalau mau beli air isi ulang, sesekali harus diinceng ke depot air minum itu. Ada nggak hasilnya itu pemeriksaannya gitu. Jadi E. coli-nya harus 0. Itu yang harus ditandai, harus angka 0. Entamoeba harus 0. Itu menunjukkan tidak ada bakteri yang ada di air minum itu. Jadi harus E. coli-nya harus 0. Dengan begitu harapannya masyarakat Kota Madiun akan menjadi lebih sehat tanpa adanya penyakit terutama yang berbasis lingkungan, yaitu khususnya yang disebabkan oleh air gitu Bu Retno harapannya. Baik kawan, ternyata cukup menarik juga terkait dengan skam RT ini. Nah harapannya dengan adanya kegiatan skam RT yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti, siap-siap ya kawan Diska, siapa tahu nanti akan menjadi responden yang akan dikunjungi oleh kawan-kawan dari puskesmas. Ada siapkan tempatnya, kemudian nanti akan diambil sampel airnya, kemudian akan diujikan ke laboratorium dan selanjutnya akan dilakukan analisa bagaimana hasil dari air yang ada di rumah tangga tersebut. Baik, terima kasih kawan Diska, terima kasih Bu Retno sudah hadir di Diska siang hari ini. Semoga selalu sehat dan bugar. Semangat, ternyata bugar kawan. Baik, jangan lupa selalu stay tune di Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Dan bye-bye.